Baik, saudara-saudara, kita mau sedikit sharing ya tentang firman Tuhan, bagaimana kita hidup membangun mezbah. Dan hari-hari ini, saudaraku, membangun mezbah ini sangat penting karena banyak hal yang kita alami. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham sedang diminta Tuhan karena dia adalah orang yang begitu rajin membangun mezbah, dan dia diminta anaknya untuk dikorbankan walaupun itu orang yang sangat dia kasihi. Nah, saudaraku, ini bukan satu perkara mudah untuk mengorbankan anaknya. Dan kita melihat bagaimana uh, perjalanannya ini sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu Abraham sungguh diminta oleh Tuhan bagaimana dia harus mempersembahkan. Dan sampai pada akhirnya mereka ini berjalan dan menuju ke Gunung Moria. Dia mempersembahkan anaknya. Dan di dalam perjalanan, Iska ini tanya, sudah sampai di sini, Bapak. Siapa yang harus dikorbankan? Dia bilang. Tetapi firman Tuhan dikatakan, Allah yang akan menyediakan jawab bapaknya ini. Saudaraku, korban itu selalu Allah yang menyediakan walaupun dari kita. Waktu itu Abraham mengerti akan hal ini sehingga dia taat mengerjakan. Nah, saudara-saudara, perkara korban ini bukan satu perkara yang mudah. Bagi kita saat hari ini juga bukan sesuatu yang sederhana. Firman Tuhan selalu mengajar buat kita bagaimana apa yang itu menjadi korban buat kita. Korban merupakan tempat bagaimana kita, tempat pembakaran bagaimana itu dikorbankan. Atau juga menjadi tempat bagaimana perjumpaan Allah dengan manusia. Saudaraku, ayat Mazmur ayat 20, Mazmur pasal 20 ayat 4 dikatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahan yang disukainya, yaitu korban bakaranmu. Allah mengorbankan, meminta korban kepada kita, dan kita harus memberikannya, dan itu dikatakan di dalam Mazmur 20 ini, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu yang disukainya. Jadi Allah sangat mengingat bagaimana dia melihat bagaimana kita mengorbankan apa yang kita korbankan. Dan saudaraku, hal inilah yang menjadikan bagaimana kita bisa memberikan korban yang terbaik. Korban bakaran ini dikatakan Allah yang, saudaraku, kita mengingat bagaimana Habil dan Kain sama-sama mempersembahkan korban. Kenapa korbannya Habil yang diterima? Saya sejak kecil sebagai gembala bersama Pak Utomo di kampung menggembalakan. Ada hal yang istimewa dari seorang gembala adalah biasanya gembala itu memiliki hubungan batin dengan yang digembalakan. Selalu kita memiliki domba-domba favorit, domba yang tidak bercacat, domba yang terbaik. Itulah yang menjadikan Habil memiliki juga domba yang favorit. Dibanding dengan Kain, saya juga seorang petani. Bagaimana petani ini bisa memilih yang terbaik karena jumlahnya banyak. Padi ditanam juga dalam jumlah banyak, jagung dan sebagainya.
Dan waktu itu mereka sama-sama memberikan korbannya kepada Tuhan. Tetapi kenapa korban Habil yang diterima? Karena satu, menurut saya, Habil korbannya dipilih dari yang terbaik, dipilih dari yang sangat tidak bercacat. Itulah korbannya Habil. Dan akhirnya Tuhan menerima korban itu dengan cara ada api datang dan dibakar menjadi hangus, menjadi abu. Dan inilah saudaraku yang menjadi hal yang menjadi yang terbaik, bagaimana korban itu diterima menjadi abu. Nah, seringkali juga kita mengalami hal-hal ini, bagaimana korban kita tidak diterima oleh Tuhan karena kita juga tidak mampu memberikan yang terbaik. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diterima ini accept, tetapi dalam bahasa Ibrani diterima ini diubah menjadi abu. Jadi korban kita diubah menjadi abu. Kita melihat bagaimana orang Israel, dia ketika dia bertobat, dia melakukan hal ini. Dia robek jubahnya, dia duduk dalam abu, dan di atas kepalanya ditaruh abu dan debu. Contoh sebagaimana Ayub ketika dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di situ, dia robek jubahnya, dan dia taruh abu dan debu di kepalanya. Demikian juga orang Ninawi. Ketika Yunus sudah menyampaikan bagaimana mereka akan dihukum, dan seluruh orang Ninawi di situ bergabung, dia taruh abu di kepalanya, taruh debu di kepalanya, dia robek pakaiannya, dan dia datang kepada Tuhan. Menurut saya abu ini merupakan satu simbol perkenanan Tuhan zaman itu. Dan apa yang menjadikan kita hari ini juga mengalami hal-hal yang ini? Karena firman Tuhan katakan korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak kau pandang hina ya Tuhan. Mazmur 51 ayat 9 dikatakan, korban sembelian yang berkenan ialah hati yang hancur. Bagaimana kita bisa memberikan korban dengan hati yang hancur ini, saudaraku? Kalau yang berharga, apa yang berharga di dalam hidup kita, itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin bersaksi bagaimana 8 tahun yang lalu kami mengalami masa-masa sulit. Istri tidak bekerja, saya juga tidak bekerja. Dan itu bukan perkara yang gampang. Karena apa? Lama-lama tabungan kami makan habis. Dan sampai pada akhirnya kami sepakat kami tidak mau utang. Walaupun juga akhirnya naruh juga di Pegadaian, saudaraku ya. Dan hari-hari itu kami terus berdoa. Berdoa ketika anak sekolah sama istri, pagi berdoa, kemudian siang berdoa, malam sama anak-anak berdoa. Tetapi jawaban Tuhan tidak muncul juga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan juga tidak ada jawaban. Nah, di tengah-tengah itu anak saya yang nomor 2 ini masih TK. Dia masih TK kecil waktu itu. Dia bilang pada waktu itu, "Pak, aku mau ulang tahun. Aku mau rayakan di sekolah." Dalam hati saya termenung, saudara. Karena kami sedang kesulitan ekonomi dengan begitu hebatnya. Walaupun memang punya beras, tetapi yang lain pun kan butuh dibayar. Dan ketika itu akhirnya saya bilang kepada anak saya, "Nakku, papa tidak punya apa-apa. Papa sedang dalam kesulitan keuangan." "Enggak, Pak. Aku mau memberikan celenganku kepada sekolah karena sekolah sebentar lagi mau pindah." Saudara, dan akhirnya sampai kepada hari hanya, betul itu hari ulang tahunnya, dan kami sama-sama menghias celengan itu, dan celengan itu akhirnya dipersembahkan di sekolahnya.
Tuhan berbicara kepada kami sekeluarga. Anakmu saja tahu bagaimana memberikan yang terbaik. Mengapa engkau juga tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Hari itu saya sama istri mulai bertobat. Tiap-tiap ada tantangan ataupun hal yang memberikan korban, kami selalu ambil dan ingin memberikan yang terbaik. Kami diajar oleh anak saya yang baru TK kecil, dia melakukan hal itu. Nah, kenapa mereka melihat hal-hal itu? Karena dia hari-harinya mungkin melihat apa yang kami lakukan. Dan saudaraku, akhirnya hal-hal kejadian itu pun mulai terus ada di dalam kami. Dan bulan kelima, bulan keenam mulai ada jawaban. Kami mulai dipercaya untuk menjual triplek, saudaraku ya. Walaupun demikian juga tidak ini kami hanya dipercaya saja. Sebulan 2 bulan tidak laku juga. Hampir putus asa rasanya. Tetapi kami terus datang, kami bangun mezbah. Terus kami berdoa minta kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi, terus berdoa. Sampai akhirnya Tuhan mendengar apa yang menjadi doa kami. Kami tanpa modal mengerjakan hal ini. Dan puji Tuhan bisa bertahan sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat kita datang kepada Tuhan dan tidak mengalami satu perjumpaan ilahi? Kita di dalam membangun mezbah, Tuhan inginkan kita memberi korban yang terbaik. Hati yang hancur, saudaraku, hati yang hancur ini bagaimana kita memiliki yang paling berharga, memiliki yang paling kita cintai di dalam hidup kita ini. Tuhan inginkan kita persembahkan kepada Dia. Mezbah itu akan menyala kalau ada korban. Esensi dari sebuah mezbah adalah ada korban, dan korban itu Allah yang menyediakan. Kita tiap pagi juga mengadakan doa pagi. Apakah doa pagi ini juga kita berikanlah korban yang terbaik, atau kita hanya asal-asalan? Di GKKD mungkin banyak satelit. Para penatua sering keliling ke satelit-satelit. Dan itu juga ada atmosfer yang boleh dirasakan di setiap satelit. Bagaimana ada korban atau tidak di situ. Saudaraku, Allah selalu ingin minta yang terbaik kepada kita. Contohnya bagaimana Petrus ketika itu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape dengan aku? Dia bilang, iya Tuhan. Dia tanya lagi yang kedua. Dan yang ketiga, Petrus menjawab, saudaraku, korban ini bagaimana Allah meminta kepada kita. Persembahan kita, saudaraku, selalu yang menjadikan hal bagaimana itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Nah, saudara, kita perlu mengerti Tuhan selalu mencium bau bagaimana apa yang menjadi korban kita itu berkenan atau tidak. Petrus bagaimana ditanya oleh Tuhan, dia mengerti bagaimana dia harus memberikan yang terbaik kepada dia. Tuhan kita juga mengerti Allah tidak mau mempercayakan pekerjaannya kepada orang yang tidak mengasihi dia. Korban adalah dasar kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Hari ini Allah inginkan dari setiap kita memberikan kasih kita yang terbaik. Apa yang berharga di dalam hidup kita ini, kita mau korbankan kepada Allah yang terbaik. Supaya apa? Mezbahnya itu tetap menyala. Saudaraku, setiap kita
hari ini Allah selalu bertanya kepada kita dan jawabnya adalah saya dan saudara yang mengerti. Hari-hari ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ini saatnya Tuhan menginginkan supaya setiap kita memberikan persembahan korban yang terbaik. Abraham juga mengalami hal itu, diuji bagaimana yang terbaik yaitu anaknya sendiri. Dia minta dan Abraham taat sehingga Tuhan memandang itu sebuah perkenanan. Baiklah pagi hari ini semua kita supaya melakukan perkenanan yang terbaik dengan memberikan korban yang terbaik di dalam hidup kita. Amin.